ala asyrafil anbiya amma ba'du. Qala musannif rahimahullah taala wa fa'ana bi hablum fi darain amin. Taqsimul isti'arah bi tibarul jami' wa tarafain. Menjadi 6 macam atau rafani hisyani wal jami' hisyun. Jadi titik temunya itu hal yang hisi, hal yang empiris, dan musyabah binya hal yang empiris juga. Nanti ada yang torofannya itu empiris, jamiknya itu nalar. Torofaninya empiris, jamiknya itu ada sisi nalarnya, ada sisi empirisnya. Kemudian yang keempat, baik torofan maupun jamik itu sama-sama nalar. Yang kelima, musta'ar minhu. Jadi lafadz yang dipinjam itu hisi, musta'ar lahu, lafadz yang menggunakan makna yang menggunakan lafadz tersebut itu akli, jamiknya akli. Musta'ar minhu, lafadznya akli, maknanya hisi dan jamiknya akli. Nah, berikut rinciannya. Torofaninya hisian, jamiknya hisi. Contohnya fa'akhrojalahum ijlan jasadallahu khuwar. Musta'ar minhunya, ya. Jadi yang lafadz yang dipinjam itu kan ijl. Ijl ini kan waladul baqarah, anak dari sapi. Musta'ar lahunya yang dalam artian itu makna yang menggunakan lafadz ijl di sini adalah hasil cetakan, hasil pahat, bukan pahat ya, memang emas dilebur kan ya, emas yang dicetak dari bangsa yang dibentuk sapi yang berasalkan dari perhiasan bangsa Kipti. Ditemunya apa? Syakel bentuknya. Jadi emas itu dilebur, dibentuk sebagaimana anak sapi. Ini semua nilainya hisiah. Ya. Kemudian ada yang hisiani dan jamiknya akli. Ya. Contohnya wa ayatullah mulai nasakhu minhun nahar. Nah, di sini ada pada kata naslahu. Naslahu itu kan artinya menguliti. Ya. Menguliti. Lafadz yang dipinjam naslahu, makna yang digunakan adalah kasyfud dau. Jadi adanya cahaya itu menghilangkan kegelapan. Ini juga hisi. Namun jamiknya apa? Jamiknya itu akli. Ya, ini sebuah nilai konsekuensi. Ketika kita menguliti menguliti hewan, maka akan muncul dagingnya. Dan begitulah ketika di sana itu nanti muncul kegelapan, ketika muncul kegelapan itu terjadi atas hilangnya cahaya. Jamiknya tarotub. Jamiknya adalah nilai konsekuensi atau semacam kausalitas gitu ya. Kemudian torofaninya hisi, jamiknya hisi, tapi juga ada sisi aklinya. Contohnya ra'aitu qamaron yadhak, aku melihat rembulan yang tertawa. Wa anta turidu syakhsun jamilan, Anda menghendaki seorang laki-laki yang tampan, aliyal qadri yang mulia. Musta'ar minhu, lafadz yang dipinjam qamar, musta'ar lahu, makna yang menggunakan lafadz tersebut adalah laki-laki yang tampan, yang berderajat mulia. Orang yang berderajat mulia. Mungkin lebih mudahnya kita lihat sebagai laki-laki yang tampan ya, laki-laki yang tampan. Nah, jamiknya di sini adalah hasanul wajhi, yang hisi, yang aklinya ya derajat yang mulia tersebut. Kemudian torofani akliani wal jami akli, sama-sama akli dan jamiknya akli. Mamba'atsana mirmarqatina, ya, yang membangunkan atau yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Lafadz yang dipinjam adalah rokot yang artinya tidur. Ini sesuatu yang sifatnya adalah nalar dan mati. Ya. Lafadz yang makna yang digunakan untuk kata rokot itu akli. Jamiknya Pak idamul harokah, sama-sama tidak bergerak. Kita kan bisa menilai sesuatu itu hidup atau tidak kan berdasarkan nilai akli. Ya. Melihat dari ciri-ciri fisiknya, akhirnya akal kita yang menyimpulkan bahwasanya dia itu mati ataupun tidur. Ada yang torofaninya, sebagiannya hisi, sebagiannya akli, jamiknya akli. Contohnya fasda bima tu'mar, ya. Fasda bima tu'mar. Al musta'ar minhu, ya.
al-musta'ar minhu. Jadi kan kalau kita artikan secara harfiah, yang namanya fasda itu kan soda ayasda'u kan artinya pecah. Ya, artinya kan pecah. Jadi masdu itu kepalanya pecah. Ya. Fasda bima tu'mar, pecahkanlah dengan apa yang diperintahkan. Ya, jadi fasda ini lafadznya dipinjam untuk menunjukkan arti tabligh jahron, menyampaikan secara terang-terangan. Disebutkan yang terakhir untuk macam dari akli dan hisi, dari torofan dan jami. Torofaninya akli, sebagian hisi, jaminya akli. Contohnya di sini, inna lamma toghol ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Toho itu kan arti harfiahnya berlebih, melebihi batas. Nah, tapi di sini digunakan untuk menunjukkan kasratul ma'. Ketika air itu sudah melebihi batas, yang maksudnya airnya banyak, kami bawakan kamu ya di air yang mengalir. Jamiknya istilah al-mufarid. Titik temunya adalah airnya sangat meluap yang berlebih-lebihan. Ini nilainya akli. Abi tibari jami'in batorofain aklan wahisan sitatun bi ghairi main. Ada 6. Ini saya skip tamarin. Kita lanjutkan. Taksimul isti'arah bi'tibaril lafzil musta'ar. Klasifikasi isti'arah mengacu lafaz yang dipinjam. Ada isti'arah asliyah dan isti'arah tabaiyah. Isti'arah asliyah yakni manakala yang digunakan adalah lafaz yang jamid. Ya, bukan mustaq. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Di sini lafaz yang dipinjam adalah zulumat, ya. Karena zulumat itu isim jamid. Kemudian tadi kan ada klasifikasinya, isti'arah itu ada yang asliyah, ada yang tabaiyah, kan begitu ya. Nah, ini disebut asliyah ya karena yang dipinjam isim jamid berupa lafaz zulumat. Dan kita sebutkan juga ini sebagai isti'arah taslihiyah. Kenapa isti'arah taslihiyah? Karena musyabah bihnya yang disebutkan. Praktik isti'arah dengan menyebutkan musyabah bih itu dinamakan dengan isti'arah taslihiyah. Nah, nanti kalau yang disebutkan lafaz musyabahnya namanya isti'arah makniyah. Kalau lafaz yang digunakan itu nanti lafaz yang mustaq namanya isti'arah tabaiyah. Disebutkan isti'arah tabaiyah adalah praktek isti'arah menggunakan isim mustaq, fi'il ataupun haraf. Ya. Contohnya sebagaimana al-halu natiqatun bikada. Kondisinya mengatakan demikian. Ini menggunakan isim mustaq yakni natiqah. Karena sebenarnya basicnya itu diambilkan dari kata anutku. Anutku itulah sebenarnya yang terjadi isti'arah. Tapi kemudian ditasrif menjadi natiqah. Nah, itu tentang klasifikasi dari isti'arah asliyah dan juga tabaiyah. Ya. Jadi yang digunakan adalah isim mustaq. Nah, umpama kita mau pakai yang fiil ya, umpama tadi kita ganti saja al-halu tantiku bikada, al-halu tantiku atau al-halu nataqat bikada. Ya. Tinggal dibuat fiil saja. Di sini makanya menggunakan kata nataqat. Ya. Nataqat. Contoh yang menggunakan haraf faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwa wa hazana. Nah, isti'arah di sini pada haraf yakni lam taklil pada kata liyakuna. Ini isti'arah tabaiyah. Kan kalau kita artikan secara harfiah seolah-olah keluarga Fir'aun mengambil anak angkat Musa supaya menjadi musuh dan kesedihan. Padahal tujuan mengambil anak itu kan ya supaya bahagia, bukan tambah susah. Nah, jadi di sini rasa cinta ya untuk mengambil anak itu diserupakan dengan permusuhan dan kesedihan. Yang mana keduanya itu merupakan nilai kausalitas. Ya. Karena dengan cinta akhirnya tumbuh rasa untuk mau mengambil anak.
permusuhan, karena adanya permusuhan akhirnya ada kesedihan. Ya. Jadi ilahnya itu kan liyakuna lahum ibnan wa habiban. Ya. Kemudian lamnya yang ilah itu nanti yang awalnya ilah digunakan untuk lam akobah. Akobah itu artinya efek. Ya. Atau akibatnya liyakuna lahum adu wa hazna. Ya. Jadi isti'arah ada asliyah dan tabaiyah. Wallahu in jinsan fakul asliyah. Ya, kalau merupakan isim jenis, isim jamid, maka asliyah wa tabaiyatun ladal wasiyah wal fi'li wal harfi, semacam itu. Kahali sufi yantiku annahul munibul mufi. Nah, ini contoh dari isti'arah tabaiyah berupa fi'il. Semacam itu. Berikutnya kita akan bahas isti'arah bi'tibari zikri mayulaim. Menyebutkan ciri-ciri dari salah satu torofen. Ya. Menyebutkan ciri-ciri dari salah satu torofen. Isti'arah terbagi menjadi mutlakoh, mujarodah, dan murosyahah. Isti'arah mutlakoh ya adalah praktek isti'arah yang di sana tidak menyebutkan ciri-ciri dalam salah satu torofain. Jadi tidak menyebutkan ciri-ciri dari musta'ar minhu dan musta'ar lahu. Contohnya, lagi itu Maryama wa ma'aha shatiqun tahmiluhu baina yadayha. Aku melihat Maryam dan bersamanya seorang kawan yang ia bawa di antara kedua tangannya. Ini enggak ada sebuah indikator, tidak ada sebuah kejelasan yang merupakan ciri-ciri dari bukunya, ya buku itu sebagai maknanya, ataupun lafadznya yang artinya kawan. Tidak ada ciri-ciri yang mendukung kepada salah satu makna asli ataupun makna pinjaman tersebut. Dinamakan mutlakoh. Nah, isti'arah mujarodah ini adalah praktik di mana di sana menyebutkan ciri-ciri dari musyabah. Jadi menyebutkan ciri-ciri dari si maknanya, makna yang meminjam lafaz tersebut. Contohnya, ma'ana fil jami'ah wardatun tatahaddatsu sab'a lughat. Kita di universitas ini ada sesosok mawar yang mampu berbicara dengan 7 bahasa. Berbicara dengan 7 bahasa ini kan ciri-ciri dari sosok wanita yang diserupakan dengan mawar. Nah, ini mujarodah. Jadi menyebutkan ciri-ciri dari makna yang meminjam lafaz dari kata bunga atau menyebutkan ciri-ciri dari musta'ar minhunya. Musta'ar lahunya, maknanya ya, maaf, maknanya musta'ar lahu. Maknanya musta'ar lahu. Karena kalau lafadznya musta'ar minhu, lafadz yang dipinjam musta'ar minhu, makna yang mendapatkan keuntungan karena meminjam lafadz dinamakan dengan musta'ar lahu. Isti'arah murasya'ah adalah praktik di sana menyebutkan ciri-ciri dari lafadznya, bukan pada makna yang meminjam lafadz tersebut. Contohnya ra'aitu Khalidan turafikuhu zahratun tamla'ul makan. Sudah. Aku melihat Khalid yang dikawani sesosok mawar yang memenuhi ruangan aroma wanginya. Ya. Yang memenuhi ruangan aroma wanginya. Jadi kan di sini memenuhi ruangan aroma wanginya kan ciri dari bunga gitu ya. Nah, jadi menyebutkan ciri-ciri dari lafadz yang dipinjam itu, bukan dari makna yang meminjam lafadz tersebut. Jadi sosok wanita cantik, umpama begitu. Wa utliqat wa yalati lam taktarin biwasin au tafri'i amrin fastabin. Ya. Wa juridat bila ikin bil fasli wa rusyihat bila ikin bil asli. Jadi namanya mujarodah itu kalau menyebutkan ciri-ciri dari hal yang terpisah. Maksudnya hal yang terpisah itu apa? Yakni musyabahnya. Karena lafaz dari musyabah dibuang, hanya sisa maknanya dan maknanya itu menggunakan lafaz dari musyabah bihnya atau musta'ar lahunya. Musta'ar minhu menggunakan lafaz dari musta'ar lahu atau musyabah bih. Lafaz dari musyabahnya dibuang, tersisa maknanya yang disebut dengan musta'ar minhu.
Dinamakan murasyahah bila ikin bil asli, mengacu pada lafadz ya yang menggunakan arti originalnya. Namanya isti'arah murasyahah. Contohnya naurutako ila sama'il qudsi fafakoman kholfa ardul hisi. Nah, ini contohnya. Ablaguha tarsihu libtinai ala tanah si tasbih wantifai. Yang paling tinggi nilai tasbihnya adalah apa namanya istilahnya isti'arah murasyahah, karena seolah-olah sudah tidak terjadi tasbih lagi karena menyebutkan ciri-ciri dari lafadz yang dipinjam itu, menyebutkan ciri-ciri dari musyabah bih. Ya. Sekarang akan kita bahas isti'arah tahqiqiyah. Isti'arah tahqiqiyah itu adalah praktik musta'ar lahunya ini memang bisa kita dapati secara empirik ataupun secara nalar. Ro'a itu bahron yukti, aku melihat laut yang memberi. Nah, ya. Aku melihat laut yang memberi. Yang dikehendaki di sini kan adalah laki-laki yang hobi memberi. Ya. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini yang dikehendaki kan adalah agama yang benar. Ya. Jadi sesuatu yang dapat diisyarai secara akli. Sedangkan dalam kasus sebelumnya, aku melihat laut yang memberi. Ya, laut yang memberi ini kan sesuatu yang tahakuk, yang bisa diisyarai secara hisi. Oke. Wadatu maknan sabitin bihisin au aklin fatah kiyatun kadharau. Contohnya asyraqat basairu sufiyah binuri syamsil hadratil qudsiyah. Nah, di sini bisa dilihat musta'ar lahunya ya. Bisa dilihat di sini ada asyraqat basairu sufiyah. Ya, mata dari para ahli sufi itu bersinar. Dengan apa? Dengan pancaran matahari, dengan pancaran cahaya yang telah sampai wusul kepada Allah yang Maha Suci. Nah, di sini kan bisa kita pahami ya bahwasanya dengan adanya pancaran cahaya itu dada seseorang itu atau diri seseorang itu akan merasa lebih baik gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita nalar secara akli. Itu tahqiqiyah. Tahqiqiyah. Fasul fil isti'arah al-makniyah. Jadi kebalikan dari tasrihiyah ini nanti adalah isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah ya adalah praktek isti'arah yang di sana hanya menyebutkan musyabahnya dan membuang musyabah bihnya. Namun menyebutkan ciri-ciri dari musyabah bih. Contohnya qadaitu lailatan ingda kholatika wa fi sobahil bakir istaikotu. Dalam satu praktek ternyata engkau ya sedang menghabiskan malam bersama di rumah bibimu dan di pagi hari kau terbangun ala sauti tiha, mendengar suara anak wanitanya. Wahya taskil warda bijani bika, dia menyirami mawar di sampingmu. Matughani hinaan udban hulwan, menyanyikan lagu yang indah. Kemudian kita katakan istaikotu ala tagridi ibnati kholati. Aku bangun karena mendengar kicauan, karena mendengar siulan atau kicauan sepupuku gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kan si sepupu ini disamakan dengan suara burung, disamakan dengan burung yang bersuara indah. Namun kata burungnya dibuang, tapi disebutkan ciri-ciri dari burung itu, yakni memiliki kicauan. Itu isti'arah makniyah. Ya. Sebutkan wahai tu tashbihin bin nafsil udmiro wa masiwa musyabahin lam yudkaro wadala lazimu lima syubihabi wa dzalika tashbihu indal muntabih yurhafu bisti aratil kinayah wa dzikru lazimin bitakhlisiyah.
Ya. Semacam itu. Contohnya ka'ang syabat matiyatun adfaroha wa asyraqat hadatuna anwaroha. Nah, jadi angsyabat maniyatun adfaroha, kematian memamerkan atau menampakkan kuku-kukunya. Itu kan berarti kematian diserumakan dengan hewan buas. Tapi hewan buasnya nggak disebutkan, melainkan disebutkan ciri-ciri dari hewan buas, yakni kuku. Asyraqat hadratuna anwaroha, kehadiran kami memancarkan cahaya. Ini kan sebenarnya kehadiran diserupakan dengan matahari atau sumber cahaya yang mengeluarkan cahaya, kan begitu. Tapi kata mataharinya dibuang, tapi disebutkan ciri-cirinya, yakni bercahaya. Ya. Fasun fi tahsinil isti'arah. Kita akan membahas ya pasal ini tentang tahsinil isti'arah. Jadi pasal yang membahas tentang cara memperindah isti'arah gitu ya. Bahwa isti'arah yakunu bi ayati jihati husni tasbih. Jadi cara kita memperindah isti'arah itu dengan cara yang sama memperindah tasbih. Jadi wajib syabah itu harus mencakup kedua torofain. Tasbihnya juga harus memenuhi kriteria dari tujuan-tujuan tasbih. Ya, disebutkan muhasinu isti'arati tadrihi bi ra'yi wajil husni li tasbihi. Karena isti'arah itu beranjak dari tasbih. Wal budu an ra'ihati tasbihi fi lafdin fi lafzi walaisal waju al-ghazan kufi. Jadi isti'arah itu juga wajib syabahnya harus dohir. Nggak boleh isti'arah itu berupa ucapan yang berbentuk teka-teki gitu ya. Ini arahnya kemana nggak jelas, itu ya malah nggak bersastra tapi ngomong nggak jelas. Ya arahnya nggak jelas. Berikutnya faslun fil majazi al-murakkab. Ya, kita akan membahas tentang majaz murakkab. Majaz murakkab sudah pernah kita singgung ya sebelumnya di Isnadul Khobari ya. Dan ada juga majaz murakkab yang di sana itu sifatnya isti'arah ya. Jadi kan majaz akli ya, majaz akli ya, itu nanti bisa juga ya kita praktekkan isti'arah. Murakabul majazi matahasola finisbatin. Jadi termasuk majaz murakab itu kan yang dulu dalam pembahasan Isnal Khobari kan semacam itu. Misli tamsilin jala, atau nanti di sana itu dipraktekkan konsep tasbih tamsil. Tasbih tamsil itu kan yang disamakan adalah surah, gambaran secara utuh. Yang itu skalanya ada dalam skala jumlah isnadiyah, bukan dalam skala kata gitu, bukan, tapi skalanya itu skala skalanya itu dalam kalimat berita semacam itu. Nah, nanti kan menjadi tasbih tamsil. Dalam praktik yang lebih kompleks lagi, karena tasbih itu kan bisa berkonsekuensi isti'arah. Maka tasbih tamsil yang skalanya itu antar jumlah, itu juga bisa berubah menjadi isti'arah tamsiliyah. Contohnya, as-soifa doi'atil labana. Ya. As-soifa doi'atil labana. Ini adalah perumpamaan yang disebutkan untuk orang yang menghilangkan kesempatan. Setelah kesempatan itu hilang, ia cari-cari lagi. Ya. As-soif dai'atil laban. Musim kemarau itu sudah kehilangan susu, sudah menghilangkan susu. Sudah menghilangkan susu. Ya. Contoh lagi, ini aroka takoduma, tukodima, ini aroka tukodimu rijlan watu akhir ukhro. Ini perumpamaan yang digunakan untuk orang-orang yang ragu atau bingung melakukan sesuatu. Karena maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ini isti'arah tamsiliyah. Kenapa kok isti'arah? Karena nggak kita sebutkan. Kita tidak sebutkan di sini musyabah. Musyabahnya. Musyabahnya nggak kita sebutkan. Yakni nilai kebingungannya tidak kita sebutkan. Cuman kita di sana kita serupakan dengan kasus maju mundur itu. Padahal sebenarnya orangnya duduk aja, cuman dia pusing mikir gitu kan. Kamu ini kayak orang, kamu ini maju mundur.
Berarti kan itu jatuhnya adalah isti'arah gitu ya, isti'arah. Wa in atas ti'arotan murakabu famathalan yut'a wala yunakabu. Nanti isti'arah yang murakab dinamakan dengan isti'arah tamsiliyah semacam itu. Ya. Faslun fitah giril i'rob. Ya. Jadi ini juga merubah i'rob, tapi nanti skalanya itu masuk dalam skala pembahasan majas. Wa min huma i'robu tagoyaro bihat filah din au ziyadatin taro. Termasuk majas adalah adanya perubahan i'rob kalimah dengan sebab membuang kalimah atau menambahinya. Contohnya ja'al amiru, padahal yang dimasukkan ja'al rasulul amir. Ya. Ini nanti majas juga ya. Kalau ditanya masuk dalam rumpun majas apa? Ya majasnya ya majas akli. Ya, masuknya majasnya majas akli. Kata-kata amir itu tidak digunakan untuk rasulnya. Tapi melihat realitanya yang datang itu kan adalah utusannya. Umpama katakan rajanya atau pangeran sudah meninggal, kemudian utusnya datang, kita ngomong ja'al amir, ini kan haliyahnya akan menunjukkan bahwa saya di sana ada majas. Oh, yang mau dimaksudkan itu adalah utusan dari sang pangeran yang sudah diutus sebelum pangeran itu meninggal. Ya. Contoh lagi, syaji'u mudaribal farikil watoni. Mereka menyemangati pelatih timnas. Mereka menyemangati pelatih timnas. Ini juga majas, karena yang dikehendaki itu sebenarnya ya menyemangati timnasnya. Karena konsekuensi dari menyemangati pelatih timnas itu ya timnasnya juga akan tersemangati gitu. Ya. Termasuk asas majas yang menambah kalimat atau membuang kalimat. Sekarang kita akan bahas tentang kinayah. Ya. Mahyal kinayah. Ya. Kinayah itu lafadz yang di sana menggunakan konsekuensi dari maknanya. Bersamaan dengan itu boleh menghendaki maknanya yang hakiki. Saya ulangi, yang disebut dengan kinayah adalah menggunakan konsekuensi maknanya tapi masih boleh menggunakan makna hakikinya. Berbeda dengan majas. Karena kalau majas itu tidak boleh menggunakan arti hakikinya. Tapi kalau kinayah itu boleh menggunakan arti hakikinya. Ini menurut ulama bayan ya, saya tekankan sekali lagi, ini menurut ulama bayan. Karena kalau menurut ulama usul ya itu majas praktiknya ya kurang lebih sama dengan kinayah nantinya. Boleh menghendaki makna aslinya. Ya. Contohnya kinayah itu umpama ada yang mengatakan penduduk kami itu banyak Abu Bakarnya. Penduduk kami itu banyak abunya di rumahnya. Ucapan semacam ini menunjukkan bahwasanya penduduknya itu hobi masak. Nah, kalau hobi masak berarti suka makan. Nah, kalau makannya terlalu banyak, kalau masaknya terlalu banyak diberikan pada tetangga dan tamu-tamunya. Maka menunjukkan bahwasanya penduduk desa ini orangnya ramah, orangnya dermawan. Gitu. Ya. Atau akhirnya ada contoh jari qalilul fa'ri, tetanggaku itu tikusnya sedikit. Kenapa tikusnya bisa sedikit? Karena di rumahnya jarang ada makanan. Maka ini menunjukkan bahwasanya tetangganya itu kurang mapan secara ekonomi. Jadi kata-kata sedikit tikusnya itu menunjukkan kilatit to'am. Ini boleh juga diartikan secara harfiah. Ya memang bisa jadi dia sedikit makanan di rumahnya. Dan bisa jadi memang hobinya penduduk desa tadi adalah bakar-bakar gitu ya. Lahzun bihi lazimu maknahu kusit ma'a jawasi kostuhu ma'hu yarid. Lafadz yang dikehendaki konsekuensi maknanya atau kalau dalam mantik disebut dengan istilah di dalalah iltizamiyah ya. Nah, ini tetap boleh menghendaki makna harfiahnya dinamakan dengan konsep kinayah. Nah, kinayah ntar ada dua macam.
Ada dua macam, kinayah an nisbah, kinayah an mausuf, dan kinayah an sifah. Kinayah an nisbah itu gimana? Jadi kinayah atas relasi sifat pada mausufnya. Nah, jadi umpama begini, ilmu itu tinggal dengan kadar si Khalid tinggal. Jadi kan di sini kita nisbatkan ilmu kepada Khalid sebenarnya. Tapi tidak secara langsung. Ya. Ilmu berada di Jakarta selagi Khalid ada di Jakarta. Berarti kan secara nggak langsung kita itu mengindikasikan si ilmu ini beradanya pada si Khalid. Karena barometer keberadaan ilmu di Jakarta dengan keberadaan si Khalid. Nah, semacam itu. Itu kinayah nisbah. Ya, itu contoh dari kinayah nisbah. Atau contoh lagi, kedermawanan selalu membersamai keluarga Muhammad ketika mereka bepergian. Ya, berarti kan di sini kita menisbahkan bahwasanya keluarganya Muhammad itu orang-orang dermawan. Ya. Ilahtisosil wasfi bil mausufi. Ya, jadi kinayah itu nanti terbagi menjadi ikhtisosul wasf bil mausuf juga. Jadi adanya sifat itu hanya khusus untuk mausuf. Adanya sifat hanya khusus atau mausuf yang disebut dengan kinayah nisbah. Nanti berikutnya ada kinayah an mausuf, ya, kinayah an mausuf. Jadi di sini kita akan mengkinayahkan sebuah mausuf yang di sana kita tidak sebutkan secara terang-terangan sifat dan juga tidak kita sebutkan secara terang-terangan relasi hukumnya. Contoh hubul kitabati sakanun via maudi al sakanun via sakana via maudi al asrori, mencintai atau cinta pada penulisan. Cinta pada penulisan tinggal dalam diriku di tempat yang rahasia. Tempat yang rahasia ini maksudnya adalah hati. Tapi Anda tidak sebutkan secara langsung hati tersebut. Tapi Anda kinayahkan di sana dengan tempat yang terdapat rahasia. Jadi sesuatu yang ingin kita jadikan mausuf, ya, mausuf sesuatu yang akan kita berikan nisbah di sini itu kita kinayahkan. Sesuatu yang akan kita berikan sebuah konsep hukum, ya, di sini itu kita kinayahkan. Mencintai penulisan tinggal di dalam diriku pada tempat di mana di sana terdapat rahasia. Pada tempat di mana di sana terdapat rahasia ini adalah kinayah dari hati. Ya. Di sini lagi ada contohnya dha'ufa maudhi'ad dam'i minni. Dha'ufa maudhi'ud dam'i. Dha'ufa maudhi'ud dam'i minni. Tempatnya air mata dariku sudah melemah. Tempatnya air mata dariku sudah melemah. Tempatnya air mata kan, ya, mata itu sendiri gitu. Ya. Wa nafsi mausufin. Yang ketiga kinayah dari sifat, ya. Jadi tidak menyebutkan sifatnya secara langsung, tapi dikinayahkan. Contohnya Khalidun yusyaru ilaihi bil banani. Ya. Khalid itu ditunjuk dengan bangunan. Ya. Ya, kalau disebut dengan bangunan, maaf kok bangunan berarti bina, ya. Bukan salah. Ya, banan ini ujung jari, ya, ujung jari. Khalid ditunjuk dengan ujung jari. Ya. Apa yang dikehendaki dengan kata ujung jari di sini? Yang dikehendaki dengan kata ujung jari di sini adalah orang yang tinggi derajatnya. Tapi tidak langsung dikatakan Khalid itu orang yang mulia, itu tidak. Tapi dikinayahkan, ya. Khalidnya disebutkan terang-terangan Khalid gitu. Cuman sifat yang akan dinisbahkan itu apa? Yakni berupa kemuliaan atau popularitas yang diwakilkan dengan ujung jari. Ya, kalau orang yang nggak terkenal, ya ngapain ditunjuk-tunjuk kan gitu. Kalau orang yang terkenal baru ditunjuk-tunjuk. Maryam naimatul kafain. Maryam itu orang yang lembut kedua telapak tangannya. Ini yang menunjukkan bahwasanya dia itu
hidupnya santuy. Ya, ada yang melayani, nggak susah hidupnya. Tangannya lembut dia. Ya nggak pernah ngapa-ngapain. Tangannya lembut. Ya. Jadi kalau ingin punya istri tangannya mulus, ya cari yang pengangguran. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau istrinya tangannya kasar, berarti kan bekerja keras. Ya, wasfin. Jadi secara sifat. Wal gharadul minal kinayah, tujuan dari kinayah itu ada idoh untuk memperjelas. Oh, sebentar ada paket. Tujuan dari kinayah idoh untuk memperjelas. Jadi gimana si mausufnya itu atau gimana si sifahnya itu ya atau gimana nisbahnya. Contohnya Saidun tawilu himalati saif. Said itu orang yang panjang apa namanya tempat membawa pedangnya. Nah, itu kan orangnya tinggi gitu. Atau ikhtisar supaya ringkas. Khalid jubanul kalbi. Khalid itu orang yang takut anjing. Ya. Khalid Jabanul Kalbi ya. Khalid Jabanul Kalbi, Khalid itu orang yang takut anjing. Jika seroti Kosyani tuyufi lil mangzili. Karena di sana itu dia tidak ada tamunya, ya sedikit tamunya. Enggak terlalu tamu. Karena kan sama anjing aja dia nggak mau buka pintu gitu, takut kan, jadi nggak mau ketemu orang lah istilahnya. Asatru ya, Khalid takut-takut anjing gitu. Menutupi ya. Safaro ahlud dari ya. Yang kinayah anis zaujah, kinayah dari istri ya. Safaro ahlud dar. Oh, itu penghuni rumahnya sedang keluar. Padahal yang dimaksudkan itu hanya salah seorang. Biasanya adalah zaujahnya umpamanya. Karena yang ngurus rumah biasanya istri ya. Ya, kemudian ada istilah istihjan. Istihjan ya. Istihjan itu mencela atau mengkritik. Contohnya, man basyar ahlau fi nahi Ramadan faqad aftara. Jadi enggak disebutkan langsung dari berhubungan badan ya, tapi man basyar ahlau, barang siapa yang bertemu dengan keluarganya, barang siapa yang bertemu dengan keluarganya. Jadi dikinayahkan gitu. Jadi kinayah gorot-gorotnya disebutkan dalam bait wal gorotul itahuni wal gorot gitu ya. Itah ini tisarun au sonun arad awin tifa'ul lahwi listijani wa nahwi kalam siwal ityani. Nah, ini membahas tentang urutan-urutan dari majas dan kinayah. Majas itu lebih balik daripada hakikoh, kinayah lebih balik daripada tasrih, dan isti'arah lebih balik daripada tasbih. Tumal majaz wal kuna ablagu min tasrihin aw hakikotin kadzazukin fil fani takdi musti'aratin ala tasbih aidon bitifakil mukola ya. Ini alhamdulillah sudah khatam untuk kitab yang kedua. Nanti untuk ilmu badiknya insya Allah kita lanjutkan dalam 2 pertemuan. Kalau Anda kan nggak cukup ya kita lanjutkan sampai selesai insya Allah. Sekarang saya cukupkan dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.